Bapak Ibu ingkang kinasih Gusti Yesus, kita pinanggih malih wonten ing acara Sahabat Gembala menika kalian Bapak Bambang kalian Mas Fian wonten ing studio nggih. Kita maos saking Pengkhotbah ayat 7 ayat pasal 7 ayat 8 makaten. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lukas 13 kawandoso 3 mekaten. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, ayat menika menjawab panyuwunanipun satunggiling penjahat ing sebelah kanan ingkang dipun salib sesarengan kalian Gusti Yesus. Lukas 23 ayat kawandoso kalih mekaten. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Nah, menika lah panyuwunan menika dipun jawab. Nah, dening Gusti Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kados pundi to? Kok penjahat ingkang jahatipun boten kanten-kantenan saged dipun janjeni mlebet swarga? Nah, margi menika Yohanes 1 ayat 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berbahagialah yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepastian masuk surga. Akan tetapi kita harus tetap waspada kepada Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan juga mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, tetapi lanjutannya Tuhan Yesus itu akan berkata demikian. Tetapi pada hari itu aku akan berkata terus terang kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Nah, apa sebabnya kok Tuhan Yesus tidak mengenal? Nah, mulanya saya bingung ini. Apakah nubuatnya itu nubuat palsu sehingga Yesus tidak kenal ya? Ternyata saya mendapatkan penjelasan dari terang Roh Kudus. Ya nubuatnya itu ya benar-benar nubuat. Mujizatnya itu ya betul-betul mujizat.
setan yang diusir itu juga betul-betul setan. Setannya juga betul-betul pernah ketakutan kepada orang itu. Tetapi orang itu berakhir kepada ketidaksetiaan. Maka tadi dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 bahwa akhir suatu hal adalah lebih baik daripada awalnya. Kita lihat kembali tadi ya. Kita harus ingat ini. Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah, makaten meskipun di awal-awal itu menggebu-gebu membela firman Tuhan, tetapi kalau pada akhirnya itu mengkhianati firman Tuhan, dia juga tidak akan masuk surga. Ini pernah terjadi pada seorang yang bernama Bileam. Bileam itu pernah dipakai oleh Tuhan, betul-betul dipenuhi oleh roh Tuhan, diilhami, betul-betul lidahnya dikuasai. Sampai demikian dicatat. Bilangan 24 ayat 13. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Nah, itu adalah keputusan yang pernah diambil oleh Bileam pada waktu dia dikuasai oleh roh Tuhan. Pada waktu Bileam disuruh oleh Raja Balak untuk menyantet orang Israel, untuk mengutuki orang Israel. Tetapi roh Tuhan menguasainya, bukannya mengutuki tapi balik memberkati, bahkan bernubuat yang baik-baik tentang Israel. Tetapi apa yang terjadi kemudian pada Bileam itu sungguh mengejutkan. Karena ternyata Bileam itu juga dibunuh pada waktu Midian membuat gara-gara melawan Israel. Ini terjadi pada Bilangan 31 ayat 8. Lah kenapa kok Bileam juga ikut dibunuh? Ternyata di kemudian hari Bileam ini terbukti menasehati perempuan-perempuan Midian untuk menjerat laki-laki Israel agar terpikat dan akhirnya berubah setia dari Tuhannya Israel. Akhirnya mereka sebagian menyembah dewa-dewa Midian, yaitu Baal Peor ya. Baal Peor ini yang tadinya disembah oleh Bileam ya. Digunakan oleh Bileam untuk mencari uang dengan cara mengutuki orang-orang bangsa sekitarnya. Ya, memang Baal Peor itu juga punya kemampuan, tetapi tidak maha kuasa. Dia adalah dewanya Midian, yaitu dewa Baal Peor. Memang Bileam ini sempat bertobat sedikit sesudah dia dikuasai oleh firman Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya ternyata dia justru menjadi penasehat Midian untuk menjerat orang-orang Israel menyembah Allah lain. Lah ini yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada Bileam. Sehingga pada waktu peperangan antara Midian melawan Israel, dia juga ikut dibunuh. Nah, ini nasibnya sangat berbeda jauh ya dengan penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus ya. Nah, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus tadi di akhir hidupnya dia berserah kepada Tuhan Yesus, meskipun dia mati juga, akan tetapi dia mati dalam bentuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian ya, kita telah belajar pada siang hari ini bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya.
Ini artinya bahwa meskipun di awal-awal kita menista nama Tuhan, tetapi di ujung usia kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Kalau dari awal sudah menyerahkan diri terus-menerus kepada Tuhan, ya itu jauh lebih baik, seperti Nabi Yusuf, ya. Seperti Bapak Yusuf itu baik sekali. Tetapi ya kan tidak semua orang bisa seperti Yusuf. Tapi masih lumayan lah kita ini, ya. Meskipun di awal-awal atau di pertengahan kita sempat memberontak kepada Tuhan, tetapi yang penting di akhir kehidupan kita berserah kepada Tuhan Yesus. Kita meneladani Tuhan Yesus. Nah, dihukum tidak apa-apa, disalib tidak apa-apa. Yang penting nderek Gusti Yesus. Mekaten Bapak Ibu, sugeng pinanggih malih wonten ing acara Sahabat Gembala minggu ngajeng dinten Sabtu siang jam 11.30 wonten ing Radio Sahabat Sejati 107,7 FM. Mekaten Gusti Yesus memberkati. Salam buat sederek Jawi wonten ing Suriname. Selamat mengingat kembali Jawa dan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.